Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku Hasana dari Fakultas Prodi Tadus Bahasa Inggris akan mempresentasikan mengenai materi ilmu fikih yang keempat, yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Next, jadi kita akan mempelajari 4 disiplin ilmu yang berhubungan dengan ilmu fikih ya. Kita akan membahas itu semua. Yang pertama, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam, hubungan ilmu fikih dengan ilmu filsafat, dan hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu yang keempat tadi, alangkah lebih baiknya jika kita paham ya tentang pengertian dari ilmu fikih itu sendiri. Nah, jadi fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fikhan yang berarti pemahaman. Inilah pemahaman. Jadi ilmu fikih itu adalah membahas tentang pemahaman. Nah, pemahaman tentang apa? Next. Di sini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman mengenai ajaran agama Islam yang meliputi interpretasi ulama fuqaha terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci, sedangkan yang membuat hukumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sudah agak paham ya tentang mengenai ilmu fikih. Nanti di akhir aku akan kasih kesimpulannya. Nah di sini ada sedikit kata yang rumpang ya. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam. Nah apa itu ahkam? Next. Di sini ada dua kata, ada ahkam, ada syariah. Jadi syariah nanti berhubungan ya. Gimana ini? Nah, berhubungan dengan ahkam itu sendiri. Pengertiannya adalah jadi pemahaman mengenai ayat dan hadis ahkam yaitu ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Syariah yang berasal dari Allah. Nah, jadi ahkam itu ketentuan-ketentuan syariah. Nah, syariah itu apa? Perbuatan manusia. Di sini kita bahas lagi. Syariah itu perbuatan segala perbuatan manusia yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sebagai kewajiban mengenai berbagai kewajiban, perintah dan larangan. Ya, jadi ini adalah sama sih sebenarnya. Jadi ilmu fikih itu tentang perbuatan manusia yang mencakup dua bidang. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi lagi ya. Jadi kalau tadi ahkam sudah dijelaskan dan syariah juga sudah. Oke, segini aja. Nah, jadi kesimpulannya, ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan tentang syariat Islam dengan jalan ijtihad yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang mencakup dua bidang. Dari fikih itu sendiri adalah ilmu fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan ijtihad di sini itu adalah segala upaya dalam memutuskan suatu perkara yang dibahas secara detail dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini ya, upaya memutuskan suatu perkara yang tidak atau rumpang dalam Al-Quran dan hadis oleh para ulama fikih atau disebut dengan fuqaha. Ya, jadi ilmu fikih itu tentang ibadah atau tentang sholat, gitu. Fikih muamalah itu seperti jual beli, ya. Jadi segini aja pembahasan pemahaman tentang ilmu fikih ya. Jadi sudah paham ya teman-teman semua. Yuk lanjut. Nah, ini adalah hubungan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Ini adalah pemahaman yang paling penting ya, yang kita tunggu-tunggu. Nah, jadi ilmu tasawuf itu adalah suatu usaha dan upaya dalam rangka mensucikan diri
dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dunia. Nah, pengertian ini itu adalah pengertian secara khusus ya, khususnya bagi para sufisme. Khususnya bagi para sufisme atau orang-orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya praktik yang dilakukan yaitu mewariskan ajaran Islam berupa etika kehidupan sederhana. Jadi sebenarnya zuhud itu yang dibahas tentang zuhud, tawakal, etika kehidupan sederhana ini dan kesabaran seperti itu. Jadi secara ringkasnya juga ilmu tasawuf ini itu adalah ilmu tentang kebatinan. Oke, jadi ini aja deh. Batin. Nah, dan ilmu fikih itu membahas tentang syariat. Nah, syariat tadi itu perbuatan ya. Syariat itu. Oke, ini dia syariat dan batin. Nah, selanjutnya, oke ini nggak apa ya cara catatannya. Hubungannya tuh di mana sih hubungan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf? Oke, langsung next. Nah, di sini ilmu fikih itu tentang jasad, ilmu tasawuf tentang ruh. Jadi jasad, ya ilmu fikih itu seperti syariatnya. Syariatnya dalam ilmu fikih itu apa? Nah, di sini nih kita baca di sini. Contoh, fikih tidak membahas ikhlas dalam sholat, karena itu bahasan tasawuf. Fikih hanya membahas syarat dan rukun sholat saja, tidak peduli sholat yang dilakukan dengan ikhlas atau riya. Nah, disinilah letak kekurangan fikih yang semestinya harus dilengkapi dengan ilmu tasawuf. Nah, jadi ilmu fikih yang berupa jasad itu atau syariat ini, nah ya ini sholat, syarat dan rukun sholat. Nah, sedangkan batin atau istilah lainnya itu diistilahkan sebagai ruh gitu ya, itu adalah keikhlasannya. Batin dalam atau keikhlasan dalam melakukan sholat itu. Nah, jadi jasad itu tidak akan bisa menjadi jasad jika tidak adanya ruh gitu. Dan kalau ruh juga tidak bisa berdiri atau berfungsi dengan baik tanpa adanya jasad. Sama dengan sholat. Sholat kalau jika tidak ada rasa ikhlas lillahi ta'alanya, sholat juga akan batal gitu. Jadi nggak sempurna. Jika ada yang tidak berkesinambungan antara fikih dan tasawuf, menandakan bahwa telah terjadi kesalahan dan penyimpangan terhadap ibadahnya. Nah, jadi sebenarnya aku di sini mau ngasih video ya teman-teman, tapi karena nggak bisa, jadi cerita aja. Semoga teman-teman paham. Ada pembahasan yang kedua, yaitu hubungan ilmu fikih dengan ilmu kalam. Ilmu kalam. Pengertiannya secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Menurut Husain Tripoli, di sini itu membahas tentang bukti-bukti yang yakin. Ya, bagaimana menetapkan kepercayaan dengan bukti yang yakin. Kalau menurut Fuad Al-Ahwali, ilmu kalam itu akidah agama dengan ajaran yang rasional. Di sini aku bawain yang yakin, bukti yakin sama rasional. Karena mungkin ini penting. Yang pentingnya gitu ya. Nah, oke, jadi nggak apa deh cara-cara ini. Hubungan. Jadi hubungannya apa sih gitu ya? Nah jadi hubungannya apa gitu? Nah jadi sebentar ya, ilmu fikih itu salah. Ilmu kalam itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir pada saat arbitrase. Ini jangan dibaca dulu ya. Ini deh. Nah, lahir pada masa arbitrase atau tahkim gitu ya. Aduh, pokoknya ini arbitrase gitu ya. Arbitrase pada saat
arbitrase antara Ali dan Muawiyah gitu teman-teman. Nah, di sini pada saat arbitrase atau perang Siffin, nah di sini pokok intinya pada saat perang Siffin ini terjadi perpecahan ajaran antar di kalangan atau di kalangan umat Islam itu. Jadi gini aku terangin dalam bacaan aja karena kalau cerita juga kayaknya kepanjangan. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang lahir sebagai respon kekecewaan umat atas praktek politik dan kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Tepatnya saat peristiwa arbitrase atau tahkim antara Ali dan Muawiyah yang mengiringi kepada pertentangan teologis lewat penuturan kata yang sama-sama mempesona dan meyakinkan. Sehingga lahirlah aliran-aliran dalam ilmu kalam yaitu Khawarij, Syiah dan Murji'ah. Nah, seperti itu. Jadi pada ilmu kalam ini lahir karena adanya perang Siffin di mana menimbulkan aliran aliran ya kayak seperti Khawarij. Khawarij, Syiah, Murji'ah. Intinya di sini adalah perkataan yang menyebabkan orang itu suatu kaum itu memiliki pemahaman sendiri gitu. Seperti kalau Murji'ah itu pemahamannya kan iman cukup dalam hati seperti itu, atau Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita gitu. Jadi perkataan yang membuat pemahaman baru, itu keyakinan. Oke, jadi itu dengan pemikiran yang rasional, pemahaman rasional gitu loh. Ya, jadi perkataan yang membuat orang tuh bikin pemahaman yang baru. Ya, seperti itu. Nah, jadi hubungannya itu apa? Nah, di sini. Nah, ilmu kalam itu adalah dasar dan pokok. Ilmu fikih itu cabang. Cabang jadi saling berkaitan ya, kalau ada dasar atau pokok dan ada cabang juga. Bahasan di dalam ilmu kalam yaitu tentang akidah. Oke, di sini ilmu kalam itu akidah atau keyakinan kepada Allah, dan ilmu fikih itu membahas tentang tata cara beribadah. Nah, jadi saling berkaitan kan antara keyakinan dan cara beribadah ini. Jadi, ilmu kalam dengan fikih itu sama-sama berorientasi kepada Allah. Sama dengan ini, aliran ini sama-sama berorientasi kepada Allah. Namun dengan cara-cara yang berbeda. Ya. Yaitu bagaimana kita yakin dan bagaimana kita menjalankan ibadah dengan sesuai ilmunya. Jadi ilmu kalam ada ilmunya dari Khawarij sendiri, Syiah sendiri, Murji'ah sendiri. Nah, jangan sampai ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Gitu. Jadi ya dasar sama pokok dan cabang ini saling mempengaruhi gitu ya. Oke. Ya segitu aja deh. Pembahasan selanjutnya, fikih dengan ilmu filsafat. Fikih itu apa? Fikih adalah suatu tindakan ataupun suatu aktivitas. Fikih adalah suatu tindakan atau suatu aktivitas. Nah, di sini aku garis bawahin aktivitas. Berpikir, yaitu aktivitas berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. Ya, aktivitas ini deh, aktivitas berpikir gitu ya. Sedangkan menurut Ibnu Rushd, fungsi filsafat terhadap agama tidak lebih daripada mengadakan penyelidikan tentang alam wujud dan memandangnya sebagai jalan untuk menemukan zat yang membuatnya. Next. Nah, hubungannya gimana? Kopi dulu. Oke. Next. Hubungannya. Nah, menurut Ibnu Rushd, jadi filsafat itu kan tentang ini ya, aktivitas
aktivitas berpikir. Nah, aktivitas berpikirnya tuh yang mendalam meliputi bukan hubungan tentang manusia, tentang alam semesta, dan tentang Tuhan. Nah, filsafat itu mencoba menjawabnya secara rasional, jadi berpikir gitu ya. Dan cakupannya manusia, alam semesta, dan Tuhan. Sebentar ini aku alihkan dulu. Nah, jadi di filsafat ini, yang tadi ada manusia, bukan ini sih. Ini nggak jadi, ya intinya berpikir gitu ya, berpikir. Nah, jadi pada surat Al-A'raf ayat 185, yang artinya, apakah mereka tidak memikirkan tentang alam langit dan bumi dan segala sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan? Sebetulnya. Jadi, Al-Quran sendiri, Al-Quran ya, surat ini Al-A'raf ayat 185, itu sudah ada perintah gitu ya untuk memahami tentang alam semesta dan belajar tentang alam semesta. Dan jadi inilah lahirlah ilmu filsafat. Jadi ilmu filsafat itu ilmu yang memang dibenarkan adanya gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita ke hubungannya. Menurut ilmu Rushd, kebenaran yang satu tidak akan berlawanan dengan kebenaran lainnya, bahkan justru saling mendukung. Jadi memang Ibnu Rushd ini mendukung ya adanya kebenaran atau hubungan antara ilmu satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kita ketahui syariat adalah hak adanya ini. Nah, ilmu fikih itu adalah hak adanya. Ilmu fikih itu adalah ilmu syariat ya. Adanya dan mengajak kepada penalaran yang akan mengiring ke arah pengetahuan kebenaran. Maka suatu penalaran burhan di sini adalah filsafat, tidak akan membawa konflik. Karena penalaran burhan atau filsafat membawa kepada suatu jalan pemahaman tertentu dengan benar atas maujud. Maujud di sini itu nyata. Nah, jadi syariat itu adalah hak adanya. Ya ini, syariat itu hak adanya. Jadi ya emang ada gitu ya, memang bersumbernya dari Al-Quran dan hadis. Dengan ilmu filsafat itu pengetahuan kebenaran. Jadi memang diteliti, kayak ya dicari tahu gitu, sesuai dengan ini Al-Quran Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 185 yang menyuruh kita untuk memahami tentang ciptaan Tuhan gitu, jadi enaknya. Tentang apa yang terjadi dengan dirinya seperti itu kan. Jadi memang saling berhubungan bahwa filsafat itu pengetahuan kebenaran tentang hak adanya syariah filsafat syariah fikih itu. Oke. Selanjutnya hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Nah, tauhid itu apa? Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tauhid adalah keesaan Allah. Jadi intinya mentauhidkan atau mengesahkan Allah saja, menyeru kepada Allah saja dan mengakui ya ini keesaan Tuhan. Jadi intinya mengakui ketunggalan Allah gitu ya. Oke, di sini langsung ke hubungannya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Nah, di sini ilmu tauhid itu diibaratkan sebagai bangunan dan ilmu fikih itu sebagai pondasi. Kenapa? Karena ini dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Ya, artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi sholat adalah objek kajian ilmu fikih. Nah, ya kan, sholat itu ilmu fikih. Jadi, kalau ilmu fikih, objek kajiannya itu hukum-hukum perbuatan lahiriah yang berupa sholat. Nah, kalau ilmu tauhid itu mengarah pada kepercayaan, ya kan? Oke, sehingga karena tujuan akhir ilmu fikih adalah untuk mencapai keridhaan Allah atau kepercayaan ya, kepercayaan kepada Allah.
di dunia pun di akhirat, maka sudah pasti harus yakin pula akan adanya Tuhan. Jadi kalau sholat juga harus yakin juga dengan adanya Tuhan, kepercayaan akan beribadah kepada Tuhan gitu. Tujuan akhirnya ya kepada Tuhan gitu. Jadi ilmu bisa dikatakan hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu tauhid itu seperti hubungan antara bangunan dan pondasinya. Jadi ilmu tauhid itu merupakan oh salah, ini kebalik ya. Gini aja deh. Ya, jadi ilmu tauhid itu fondasi, ilmu fikih itu bangunan. Nah, seperti ini. Jadi itu aja deh, sekian. Semoga teman-teman bisa paham. Ya, sekian. Terima kasih.